Floor Coffee Space yang berada di Jalan Gatot Subroto, Bengkalis. Kami ingin mewawancarai Bang Agus sebagai owner atau pemilik dari Floor Coffee Space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul. Saat ini saya sedang berada bersama Bang Agus Sirwanto, owner muda, pengusaha umur 29 tahun, mempunyai usaha Floor Coffee Space yang ada di Kabupaten Bengkalis. Mungkin kita bisa tanyakan ke Bang Agus Sirwanto, sejak kapan Abang mulai usaha Floor Coffee Space ini, Bang? Mulai bukanya Floor Coffee Space ini dari 2001. Itu tepatnya di tanggal 15 Juni. Hampir setahun ya. Udah setahun sih. Berarti udah setahun lah. Lebih setahun Bang Agus Sirwanto menjalankan usaha Floor Coffee Space yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian Abang sebutkan sebagai pengusaha muda nih, Bang. Yeah. Pengusaha muda dalam memulai usaha Abang itu pertama kali, mungkin aku boleh tahu nih, Bang. Berapa sih besaran modal gitu, Bang? Yang kisaran saja yang Abang butuhkan dalam membuka usaha. Modal ya? Iya. Modal terbesar tuh bagi aku pribadi ya. Pertama yakin aja. Yakin? Kan pertama Itu modal terbesar tuh. yakin, Ya. catat. Yakin. Kalau bicara modal ya, tergantung besarnya usaha itu. Kalau saya pribadi di sini untuk skala kopi shop itu di atas ratusan juga ya. Tergantung pada tempatnya atau mesin yang digunakan. Kalau saya pribadi di sini kisaran 100 ke atas. Oke. Di atas sampai 200 lagi. Oke, itu tadi jawaban dari Bang Agus. Itu modalnya keyakinan yang pertama, Bang ya. Yang itu yang betul. Itu yang pertama, karena sebagai pengusaha muda tuh harus yakin dulu. Kan? Baik, ya kita sini tidak berdua, tapi ada rekan-rekan juga yang lain, rekan-rekan mahasiswa. Itu ada Lisa sama Kiki. Mungkin bisa berbagi pertanyaan sama Bang Agus sebagai pengusaha muda kita kan. Target abang awalnya waktu abang membuka usaha ini, abang menargetkan pasarannya itu kemana gitu kan, ke kalangan mana itu? Kebetulan saya ini kan basicnya lebih fokus ke bisnis. Yang namanya bisnis itu dia membaca peluang. Peluang di sini kita tahu sendiri kan, untuk zaman sekarang lebih ke main ke kopi, anak nongkrong kopi susu gitu. Di situ ada peluang. Untuk kopi ini sendiri sebenarnya kita sebagai penikmat aja. Penikmat sampai kita terjun ke dunia bisnisnya itu antara dia ada peluang di situ. Oke, baik, mungkin Lisa boleh bertanya. Kalau target pasarnya lebih ke ini sih. Kita target pasarnya ke, kalau untuk proses penjualannya itu ke anak muda. Oke. Iya. Baik, makasih jawabannya Bang Agus. Pertanyaan dari Kiki tadi. Mungkin bisa Lisa. Oke Bang, ini kami nak tanya tentang menunya nih. Yang paling favorit di sini tuh apa gitu? Sini yang favorit itu kita ada menciptakan menu yang kalau di deretan menu itu ada namanya signature. Signature itu menu andalan atau pilihan khusus dari Signature. Floor. Yaitu es coffee floor. Es Coffee Floor. Iya. Itu untuk daya tarik berarti Bang ya? Daya tarik itu ciri khas dari Floor itu sendiri. Ciri khas dari floor. Jadi kopi susu gitu. Oke, tadi ada banyak pertanyaan dari jawaban ya. Cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Agus. Tapi sebelumnya tadi kita agak terlupa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang. Tadi Bang bilang pebisnis, tapi background Abang sebelum memulai usaha ini
apa tuh bang? Atau udah pernah punya usaha selain floor atau bagaimana? Kalau bisnis itu kita ini bukan yang pertama kali. Oke. Udah sering. Kalau basic dari basic pendidikan saya, latar belakang itu saya ini bukan dari jurusan bisnis. Saya dari teknik perencanaan wilayah kota di UIR. Oh, Jadi kalau dilarikan ke bisnis kan nyambung kan. Dia tata kota Iya. bisnis. Cuman itu kan terkait pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua menyekolahkan anaknya di tingkat tertinggi itu universitas kan. Jadi itu Iya. bukan salah satu kemauan anak itu kan. iya. Mungkin kita udah sampai di sini di tahap ya udah selesai kuliah, jadi kita udah memandang beda tentang dunia. Sekarang ini kita lebih ke minat ke bisnis. Berarti fashionnya memang bisnis. Iya. Kalau bisnis udah banyak sih. Nah, Dari kita makanan, jualan baju apa segala macam udah kita coba. udah banyak yang abang geluti Iya. sebelum floor ini ya. Iya, banyak. Oke, ini mungkin cukup menarik pertanyaan sedikit nih bang. Iya. Jadi ini kan kita udah masuk setahun nih bang. Sampai sekarang itu berapa karyawan yang abang miliki tuh? Karyawan kita ada sekitar 7 orang. 7 orang ya? Iya. Floor. Barista aja ada 4. Barista ada Kitchen 2. Kitchen 2, 6, Barista 3, kitchen 1. 4. Terus kita ada bagian marketing, editing, Oh iya, konten ada juga. konten. Termasuk ya akuntan. Oh, akuntan. Cuman akuntan lagi nyari juga nih. Belum dapat orangnya. Iya. Baik, mungkin ini nih bang. Mungkin ini kami generasi muda mungkin kan agak, apalagi kita di daerah yang apalah Pulau itu ya. pulau pesisir gitu kan. Ibarat tuh jauh dari pusat. Misalnya kalau Riau itu Pekanbaru, misalnya kalau ibu kota kita di Jakarta gitu kan. Hal yang seperti ini kan lagi booming kan di kalangan anak muda. Jadi bagaimana strategi abang dalam mempromosikan usaha abang agar bisa dikenal sama anak muda? Karena banyak juga anak muda yang berpikiran nggak tahu nih cara pesan di resto-resto barista, nggak tahu dia menu-menu yang ada. Mungkin bagaimana strategi abang dalam memasarkan untuk dikenal banyak orang? Kalau kita lebih ke ini ya, lebih ke personal brandingnya itu pertama dari media. Media ini kan salah satu jendela ini kan, baik itu informasi dunia, baik itu di dunia bisnis, individual. Untuk media ini sangat pengaruh. Jadi kita lebih ke media mainnya. Terus sosialisasi untuk pengenalan produk. Kita target pasarnya karena target pasarnya anak muda, itu sangat memudahkan untuk media promosi. Tanpa kita suruh dia promosi sendiri. Oh iya. Ya kan? Iya. Dan dia lebih royal terhadap ini. Kayak dia hobi nongkrong kan, Iya. lebih royal dengan teman, dengan duduk untuk jadi tempat nongkrong pasti butuh itu. Oke, itu tadi jawaban dari Bang Agus. Bagaimana strategi tanpa dilakukan pun tanpa sadar anak muda itu ikut mempromosikan juga ya. Apa sih? Apa minuman-minuman atau tempat nongkrong yang kekinian? Itu yang digeluti oleh Bang Agus. Mungkin kawan-kawan yang belum ditanyakan bisa ditanyakan lah. Nonton juga kan. Paling besar pemasukan abang selama memulai usaha ni kan, pemasukan terbesar yang paling kecilnya lah kan, berapa kecil, yang paling kecilnya sampai yang paling besar. Omset per bulan lah. Omsetnya itu kita kan ada pasang surutnya. Iya. Ya di ring 30-an ke atas lah gitu. 30 Omset ke atas. per bulan ya. Ya. Oke. Dari Lisa yang belum ditanyakan. Oke. Mungkin udah banyak yang kami tanyakan ke Bang Agus. Tapi untuk kami nih Bang, untuk kami mungkin Abang udah geluti juga usaha ini selama 1 tahun juga, dan juga
ini memang banyak diminati anak-anak muda sekarang, apalagi anak muda tuh memang sekarang zaman itu nongkrong gitu kan, nongkrong dan juga mencari apa yang terbaru di zaman sekarang. Sedikit tips dari abang, bagaimana untuk anak-anak muda tuh jangan takut untuk berwirausaha, atau tips untuk bagaimana cara untuk mencari target pasar dan kebutuhan konsumen itu bagaimana gitu, cara melihat mapping area itu bagaimana, tips dari abang bagaimana? Kalau berbisnis ini, kalau menurut saya tuh siap mental sih. Siap mental. Ya, siap Oke. mental. Jangan sampai Jadi- kena mental bang ya. Mental pertama harus dibangun, karena kebanyakan orang kan belum mulai aja dia udah mikir yang buruk-buruk nih. Contoh kecilnya kayak gini, dia mau buka bisnis ini, tapi dia udah punya pemikiran yang buruk terhadap bisnisnya sendiri yang belum dibangun. Itu yang sangat, memang kita boleh berpikiran gitu, tapi untuk wanti-wanti kita letakkan di belakang. Yang penting itu kerjakan, action itu yang belum banyak orang miliki, khususnya orang-orang Indonesia. Karena yang berbuat itu yang bercerita tuh lebih banyak daripada yang berbuat. Karena dia ngomong aja kan, itu yang berbuat. Actionnya yang penting. Minimal misalnya kita mau buka nasi goreng, minimal kita udah beli kuali. Itu action pertama kita. Nanti baru kita mulai beli kompor, beli ini apa segala macam komponen-komponennya. Menurut saya itu yang pertama itulah action. Oh, jadi aksi nyata aja pokoknya. Aksi nyata. Jangan hanya sekedar teori bang ya. Teori. Teori udah banyak. Oke, itu tips dari Bang Agus Tera, usaha wirausahaan muda, umur 29 tahun lah kan. Tapi untuk sekarang ini bisnis lain floor yang sedang berjalan beriringan itu ada nggak bang? Sebenarnya belum bisa dipublis. Oh, belum bisa dipublis ya? Iya. Masih ancang-ancang. Iya. Masih ancang-ancang ya. Mungkin iya bang. Ada bisnis, cuman belum, masih proses nih. Oke, ini kawan-kawan tadi sudah mendengar banyak pertanyaan yang ditujukan ke Bang Agus dan juga memberikan jawaban dan tips tadi kepada kita semua, rekan-rekan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis. Ya, harapan ilmu ini bisa bermanfaat lah. Karena kami juga yang namanya mahasiswa itu ketika tamat wisuda bang, itu ada masa tunggu ya kan. Ada masa tunggu, tidak langsung dia mendapat pekerjaan sesuai profesinya, tetapi ada masa tunggu yang mungkin bisa dimanfaatkan di celah-celah, jangan sampai pengangguran lah dia kan. Iya. Apa yang bisa diperbuatnya diperbuat gitu. Mungkin karena ilmu dari berwirausaha tadi. Ya bisa saya tangkap tadi, pertama modal yang terbesar itu keyakinan, kemudian action, jangan pikirkan yang lain, aksi nyata, jangan terlalu banyak teori. Yang penting berani memulai gitu bang ya. Oke. Itu tadi jawaban dari Bang Agus Tera yang dapat saya rangkum dan pertanyaan dari kawan-kawan. Mudah-mudahan ilmu dari wirausaha ini di Floor Coffee Space Kabupaten Bengkalis bisa kita dapatkan dan bisa kita implementasikan lah. Dan kita share ke kawan-kawan yang lain. Nanti juga izin ya Bang, ini kami presentasikan di kampus. Informasi yang kami terima itu yang akan kami sampaikan juga. 16 yang kami dapat, 16 juga kami share. Tidak ada dilebihkan dan tidak ada dikurangkan. Dan juga izin juga nanti kami ambil tag video di Floor, dan juga nanti kami upload di YouTube, nanti kami kasih tahu lah ke abang gitu kan. Mungkin ini agak minim persiapan dari kami bang, tapi mudah-mudahan kami bisa maksimal lah. Kalau bisa nanti berkunjung lagi, boleh kan berarti bang ya? Boleh, aman aja. Oke, mungkin itu tadi interview sedikit mengenai usaha coffee shop yang ada di Kabupaten Bengkalis, Floor Coffee Space, yang dipunyai oleh owner Bang Agus Irwanto. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah wawancara dari kami. Kami sangat menyarankan untuk anak muda terkhususnya berkunjung ke Floor Coffee Space ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.